Ministers en Kamerleden, oud-ministers en leden van het Corps Diplomatiek wonen de plechtigheid in het Koninklijk Paleis bij. De voorzitter van de Indonesische delegatie. Awal karir Muhammad Hatta banyak dihabiskan dalam pergerakan politik, terutama dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Aktivitas politik Muhammad Hatta mulai muncul dan bergerak pada tahun 1926 sampai 1930. Saat itu, Muhammad Hatta menjadi mahasiswa di Handels Hogeschool School, sekolah tinggi dagang di Rotterdam, Belanda. Dengan bergabung di sebuah perkumpulan pelajar tanah air di Belanda yang bernama Indische Vereniging yang kemudian berubah menjadi PI, Perhimpunan Indonesia. Kemudian Muhammad Hatta berkesempatan menjabat sebagai ketua Perhimpunan Indonesia. PI yang sebelumnya hanya merupakan organisasi mahasiswa biasa, yaitu tempat bernaung bagi para mahasiswa Indonesia di Belanda, kemudian berubah menjadi sebuah organisasi yang lebih besar serta memiliki andil dalam kancah politik di Indonesia pada saat itu. Bergabungnya Hatta dengan PI memunculkan pemikiran-pemikiran yang kemudian banyak ia tuangkan dalam bentuk tulisan dan pidato. Tulisan-tulisan Hatta dimuat dalam majalah Hindia Putra atau Indonesia Merdeka dan majalah Perhimpunan Indonesia. Saat berada di Belanda, Hatta juga berpidato dengan maksud memperkenalkan Indonesia mengenai cita-cita kebangsaan, penderitaan rakyat, kekejaman perlakuan pemerintah Belanda di Indonesia terhadap rakyat, dan pergerakan kebangsaan, serta cara-cara yang menurutnya dianggap perlu untuk dilakukan dalam rangka perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Kepiawaian Hatta dalam berorganisasi sering membuatnya terpilih menjadi pembicara dari Indonesia dalam berbagai konferensi bertaraf internasional. Pada tahun 1932, Muhammad Hatta kembali ke Indonesia bersama Sultan Syahrir membentuk dan mendirikan Partai PNI, Pendidikan Nasional Indonesia, dengan tujuan perjuangannya yaitu membentuk pengkaderan watak dari kepemimpinan. Bulan Oktober 1932, Hatta tiba di Minangkabau. Dengan pengalaman Hatta yang begitu banyak dari pergerakan-pergerakan yang telah ia lalui, Hatta dipilih untuk menduduki posisi sebagai Ketua Pendidikan Nasional Indonesia baru. Dalam pergerakannya itulah yang menjadi awal mula Hatta bertemu dengan Soekarno di Bandung pada 25 September 1932. Muhammad Hatta adalah salah satu pemikir hebat dan sangat kritis yang dimiliki Indonesia. Hatta sangat menekankan pergerakan nasional yang disertai dengan kesadaran. Muhammad Hatta sangat percaya bahwa sistem demokrasi adalah sistem yang akan diterapkan dalam politik Indonesia setelah kemerdekaan. Kepercayaan yang mendalam pada sistem demokrasi inilah yang menjadikan pemikiran Soekarno dan Muhammad Hatta saling berseberangan. Pada masa demokrasi terpimpin, Muhammad Hatta menilai sistem demokrasi terpimpin tersebut dianggapnya sebagai sistem otoritarian yang menindas demokrasi. Dalam menentukan kriteria bangsa dan kebangsaan, bukanlah suatu hal yang mudah. Muhammad Hatta membedakan rasa kebangsaan dalam 3 kategori. Pertama, kaum ningrat, kedua, kaum intelek, dan ketiga, kaum rakyat. Kaum ningrat merupakan golongan pemerintah pada zaman kolonial Belanda. Mereka sangat berharap Indonesia segera merdeka pada saat itu. Rasa kebangsaan yang dimiliki kaum ningrat yaitu, jika Indonesia merdeka, terdapat rasa dalam hati mereka bahwa mereka mempunyai hak mendasar riwayat atas pemerintahan Indonesia. Kaum intelek yaitu mereka yang dalam hatinya terdapat rasa bahwa yang berhak menduduki kekuasaan pemerintahan ketika Indonesia merdeka adalah mereka yang berpendidikan tinggi, terpelajar, cerdik, dan pandai. Oleh sebab itu merekalah yang akan memimpin kemajuan bangsa dan negara. Mereka semua menolak sistem keturunan, sebab mereka meyakini yang terpenting dalam pemerintahan adalah pendidikan dan kemampuan. Rasa kebangsaan kaum ningrat dan rasa kebangsaan kaum intelek tidak sesuai menurut Hatta, karena keduanya memandang rendah rakyat, dan keduanya juga kurang mengikut sertakan rakyat dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan. Kebangsaan dan kenegaraan yang dicita-citakan Muhammad Hatta adalah kebangsaan kaum rakyat, yaitu kebangsaan yang muncul di kalangan rakyat Indonesia pada umumnya. Dalam teori kebangsaan ini melihat bahwa seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali
memiliki hak untuk merebut kekuasaan. Kebangsaan menurut Muhammad Hatta bukanlah kebangsaan yang membenci bangsa lain. Semua bangsa hendaknya saling menjalin persaudaraan. Maka dari itu kebangsaan atau nasionalisme pemerintah yang berkuasa haruslah berjalan dengan kemauan rakyat. Walaupun bermusyawaratan dengan jalan saling menghargai, pendapat banyak memakan waktu. Namun, dengan jalan permusyawaratan dapat membentuk dan memperdalam keyakinan demi mencapai tujuan sebagai masyarakat madani, yaitu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Bagi Muhammad Hatta, rakyat adalah yang paling utama. Rakyatlah yang menjadi titik dasar perjuangan Muhammad Hatta. Menurutnya, dengan pendidikan, rakyat dapat dibuat sadar akan harga dirinya, sehingga rakyat dapat berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan. Pemikiran Muhammad Hatta tentang keadilan sosial dapat kita lihat dan telusuri pada saat beliau berbicara tentang Pancasila yang merupakan suatu dasar yang ia bela secara sungguh-sungguh, baik dalam teori maupun dalam praktek. Bagi Muhammad Hatta, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa merupakan prinsip pembimbing bagi cita-cita kenegaraan di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Diteruskan sila ketiga dan keempat. Sedangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah tujuan terakhir dari ideologi Pancasila. Muhammad Hatta juga menegaskan bahwa di bawah bimbingan sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, kelima sila tersebut saling mengikat karena saling berkaitan satu sama lain. Secara garis besar, konsep pemikiran Muhammad Hatta, baik itu mengenai demokrasi, kebangsaan, dan hak asasi manusia, satu sama lainnya saling terkait dan saling bersinergi. Pada masa pergerakan nasional, Muhammad Hatta sering berbeda pendapat dengan Soekarno. Muhammad Hatta pernah mengkritik Soekarno karena dianggap tidak konsisten dalam menjalankan tuntutan non-kooperasi dengan Belanda. Muhammad Hatta juga mengecam dan marah besar terhadap tindakan Soekarno yang telah mengirimkan surat yang berisi penyesalan terhadap Belanda. Dalam suratnya, Soekarno menyatakan akan berhenti melakukan pergerakan politik yang menentang pemerintah, bahkan bersedia bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Soekarno dan Hatta memang berjalan beriringan, namun terkadang bertengkar hebat lewat kolom media massa, saling mendebat pemikiran yang sering kali berseberangan, bahkan tidak jarang timbul konflik di antara keduanya. Namun, hubungan antara Soekarno dan Hatta terjalin begitu sangat baik saat keduanya menjadi presiden dan wakil presiden. Tidak ada yang tahu mengapa kedua tokoh tersebut begitu akrab. Hal tersebut dapat dilihat dari setiap keputusan yang selalu mereka tetapkan bersama. Muhammad Hatta memiliki banyak peran dalam proses kemerdekaan Indonesia, yaitu diantaranya Muhammad Hatta dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, menyusun teks proklamasi. Yang ketiga, menandatangani naskah proklamasi dan naskah pengakuan kedaulatan. Yang keempat, mendampingi Soekarno membacakan teks proklamasi. Yang kelima, menjadi wakil presiden. Yang keenam, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di KMB. Yang ketujuh, Bapak Koperasi Indonesia. Besarnya peran Muhammad Hatta sehingga beliau dijuluki sebagai Founding Father of Indonesia. In de kroon der Nederlanden zullen staan tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië is tot stand gekomen. Vervolgens spreekt de voorzitter der Indonesische delegatie, minister-president Muhammad Hatta. Het is mij als leider der delegatie van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië een grote eer en waar genoegen hierbij namens de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië de soevereiniteit over Indonesië te aanvaarden, op de voet van zo even door de secretaris van de Nederlandse ministerraad voorgelezen akte van soevereiniteitsoverdracht. Ik koester de hoop dat de betrekking tussen onze beide landen, welke hierdoor in unieverband op een basis van volkomen vrijheid, gelijkheid en vrijwilligheid zijn komen te staan, zich in een zin zullen ontwikkelen welke tot welvaart en geluk van onze beide volken leiden.